Oke, selamat sore teman-teman. Yuk kita mulai ya. Hari ini kita Q&A aja ya. Oke. Nah, hari ini teman-teman mungkin lihat indeks harga saham gabungan ada sedikit gap di situ ya. Kenapa gap? Karena ada klarifikasi dari Trump mengenai kemarin kan kita bahas mengenai sentimen-sentimen yang mungkin mesti kita update ya. Salah satunya adalah soal rencana atau si Trump itu mencoba untuk mengkaji pemecatan si Powell itu udah pasti akan membuat itu ya pasar itu penuh dengan ketidakpastian. Nah, em, dia mencoba untuk mengklarifikasi. Cuman ya ini sedikit inilah ya, sedikit mungkin bisa dipercaya dan bisa tidak ya. Mungkin ya dia testing the water. Kemarin ternyata market itu fluktuasi ya, jadi akhirnya mungkin ya ngomongnya agak bagus gitu ya. Tapi ya jelas kita tahu bahwa dia cukup godok ya. Kenapa? Karena Powell itu tidak mau menurunkan suku bunga terus. Sedangkan si Trump itu lagi pusing mengenai dan defisit anggarannya dan kelihatannya apa ya surat utangnya kok tidak laku-laku ya. Yang dia sedang mencoba untuk buat itu adalah bagaimana orang-orang keluar dari pasar saham yang aset-aset yang beresiko menuju ke aset yang tidak beresiko kan. Ya, nah ternyata mungkin kalau dilihat dari ini ya, dilihat dari minat untuk masuk ke dalam surat utang US itu sedikit, mereka malah cenderung masuk ke emas gitu ya. Ini yang kita lihat ya. Nah, jadi eh, ada beberapa lah yang kita perlu update ya. Nah, salah satunya ya tadi yang itu. Jadi kalau teman-teman udah dapat updateannya, kita setidaknya ya mungkin agak mengerti gitu ya kenapa ada terjadi gap up pada eh, indeks harga saham gabungan. Kemudian apa mengenai negosiasi dan lain sebagainya itu teman-teman nanti tinggal diupdate aja. Ya, oke. Nah, sekarang kita cuman akan bicara mengenai Q&A. Jadi kita tinggal lihat aja bisa berapa lama ya. Kalau memang bisa setengah jam, kita akan berlangsung cukup setengah jam saja ya. Oke, nah saya akan mulai beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Salah satunya adalah mengenai Big Bang, kemudian JPFA dan Cepin ya. Ini JPFA dan Cepin mungkin lebih gampang untuk kita bahas. Jadi kita akan bahas itu dulu ya. Jadi kalau teman-teman lihat JPFA dan Cepin, kita lihat ya. Ini kalau lihat dari ini ya, lihat dari apa dari eh, sebentar. Nah, kamu kalau teman-teman lihat dari chartnya, teman-teman udah pasti bisa tahu lah ya bahwa apakah ini adalah saham yang mungkin cocok untuk kita pegang dalam waktu dekat atau tidak gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini trend line, oke. Nah, jadi dia udah break. Ini jelas break ya, confirm break ya karena volumenya. Sebentar, volume keluarin dulu. Nah, ini jelas ya. Volumenya gede pada saat dia penurunan. Kemudian ini yang merah ini adalah EMA 200. Kita geser dulu. Nah, ini adalah EMA 200. Jadi dia udah break sampai ke bawah EMA 200. Jadi trendline break. EMA 200 pun break. Kemudian lihat EMA 20, EMA 50 pun sudah nukik ke bawah kan. Jadi kalau dia udah nukik ke bawah ya otomatis teman-teman juga tahu bahwa trendnya mungkin akan turunnya lumayan 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 ini ya lumayan kenceng dalam waktu short term ini ya karena emang 20 dan 50 kan itu untuk short sama middle term ya. Nah, kalau habis itu kalau teman-teman konfirmasi ke saham yang sejenis yaitu Cepin, maka teman-teman juga udah bisa lihat apa yang terjadi pada Cepin. Ini kalau saya panjangin ya dia udah break, kemudian ini adalah support yang dulu ya ini juga udah break, ini udah nggak perlu lagi. Ya, dan kita udah mulai lihat dia sudah mulai turun ya. Oke, nah, jadi kalau dia udah mulai turun lihat ya. Kalau ini mungkin akan jauh lebih strong lagi penurunannya karena EMA 200-nya di atas 50 dan 20. Jadi susunannya itu mungkin beda sama Cepin ya. Cepin itu mungkin masih susunannya 50 dan 20-nya masih di atas, 200-nya di bawah kan. Apa JPFA tadi ya. Sedangkan kalau Cepin ini udah clear banget ya di mana 200-nya di atas. Ya, 200-nya di atas, 50 yang di bawah, dan 20-nya di bawah lagi. Dan semuanya udah nukik ke bawah. Jadi ya artinya kalau lihat dari trennya, ini udah jelas sangat-sangat downtrend. Jadi tidak mungkin teman-teman ngambil saham ini. Ya, tidak mungkin. Jadi ya kalau teman-teman ngambil ya artinya kita sudah
ada di apa namanya menangkap pisau jatuh ya, cuman buat apa? Siapa tahu gitu ya dia bisa berubah. Tentu ya tidak bisa, sebuah tren itu tidak bisa langsung berubah dalam waktu yang singkat ya. Oke, nah apa yang kita lakukan ya pasti dia akan apa tunggu dia sideways ya, tunggu dia sideways, tunggu ada apa kita bilang sentimen ya, ada katalis yang memang mendukung apa si saham-saham ini buat ada price in untuk sesuatu gitu kan. Nah, kalau sekarang kan hampir boleh bilang tidak ada ya. Oke. Nah, bagaimana dengan main? Coba kita lihat main. Oke, nah kalau main mungkin masih di daerah atas ya, dia masih cukup stay di atas ya. Nah mungkin ini karena ada satu sentimen apa atau fundamental apa yang menahan dia. Tetapi kalau lihat dari teori tentang atau konsep tentang apa market discount everything dan habis itu indeks harus saling mendukung ya. Nah, kedua saham yang JPFA dan Cepin itu adalah sudah downtrend. Nah, ini mungkin akan mungkin menunggu ya. Jadi kita paling lihat apakah dia bisa jebol support ini 685 710. Jadi kalau dia jebol ya berarti kan artinya ya sektornya sudah saling mendukung tuh. Jadi udah jalannya udah dalam tren yang sama. Jadi ya udah berarti teman-teman udah confirm bahwa sektor ini untuk sementara tidak kita lihat gitu ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke Big Bang ya. Atau saya masuk ke misalnya ini beberapa awal ya, TAPG. Nah, TAPG teman-teman lihat ya. Beberapa waktu yang lalu, kita kan sedang melihat sebuah sentimen, ya. Kita sedang memantau sebuah sentimen, yaitu adakah kemungkinan em, Cina itu mulai mengalihkan pembelian minyak-minyak apa minyak kedelainya atau soybean oilnya itu ke CPO. Ada nggak? Ada peluang seperti itu nggak? Karena dia dia import cukup banyak kan dari US kan. Tapi dia memang ada dari Brazil juga ada. Kemudian dia juga ada dari apa satunya lagi saya lupa. Kalau nggak salah Rusia juga diambil kan. Nah, apakah ini dia cukup gitu? Dan ada peluang nggak dia akan dia akan ngambil dari Indonesia atau dari Malaysia terutama untuk menggantikan kuota yang tadinya dia import dari US gitu ya. Nah, ini yang kita sedang memantau itu dan kita sedang melihat itu apakah ada peluang untuk hal itu ya. Oke, oke ya. Jadi ini yang kita mau lihat. Nah, kita balik lagi. Kenapa kita lihat TAPG? Ya, kenapa kita lihat TAPG? Karena salah satunya kalau teman-teman ikutin mengenai em, apa fundamental sebelumnya ya kemudian habis itu sentimen-sentimen TAPG sebelumnya kita tahu bahwa TAPG ini mungkin tidak terlibat langsung dalam ekspor CPO ya tidak langsung terlibat dalam ekspor CPO tetapi mereka lebih ke arah menjual kita bilang kayak broker dan lain sebagainya ya jadi ya tetap di dalam negeri kemudian itu pertama kemudian habis itu mengenai biodiesel juga ya TAPG itu cukup banyak mensuplai biodiesel, tapi bukan langsung ke pemerintah, bukan langsung ke Pertamina, tapi mereka mensuplainya ke ada tiga perusahaan besar, ya salah satunya adalah Smar, ya teman-teman ya mungkin nanti cek aja yang sebelumnya. Nah ini yang kita lihat bahwa apakah di dalam negeri sendiri, dalam negeri ya permintaan mengenai biodiesel sekarang udah B40 dan akan meningkat menjadi B50 kan, itu akan terus meningkat atau tidak. Karena kita tahu bahwa penurunan pemakaian biodiesel itu hampir boleh bilang tidak mungkin ya, karena apa kita sudah ada di B40. Jadi otomatis biodiesel itu pasti akan dibutuhkan. Nah, yang jadi masalah sekarang untuk CPO itu adalah harganya. Ya, harga di pasarannya itu tidak terlalu bagus ya. Kita lihat ya sebentar ya harga CPO-nya ya. Nah, ini ya teman-teman bisa lihat ya harga CPO-nya kan turun. Oke, dan itu masih turun sampai sekarang. Kalau saya buang ini garis-garisnya, teman-teman bisa lihat ya, ini masih turun sampai sekarang. Jadi harga CPO-nya masih cenderung downtrend ya. Nah, apakah dia akan berhenti di sekitar sekitar support ya atau
dia masih akan terus turun. Jadi harga CPO untuk dunia itu terus masih turun sehingga laporan keuangan tahun lalu yang bagus itu belum tentu akan terulang di tahun ini. Ya, belum tentu akan terulang di tahun ini. Karena itulah makanya ya sekarang kita mesti berhati-hati dengan TAPG. Apa yang kita lakukan untuk TAPG, ini udah saya post di IG juga tadi pagi ya. Kita mau lihat area ini. Area ini dia break. Ya, area ini dia break itu di sekitar 965, 970 sampai 1000 itu dia break. Oke. Nah, begitu dia bisa break, oke, ini break bukan berarti oh ini break loh langsung kita masuk ya. Kita mungkin bisa menunggu dua hal. Satu adalah pada saat dia pullback untuk retest pada saat resisten ini yang akan dia jadikan jadi support nantinya pada saat dia break dan eh, apa namanya yang mungkin yang saya pelajari selama ini, kita mau lihat juga adalah dia break kalau bisa naiknya itu udah sampai 20-30% ke atas. Ya, 20-30% ke atas kalau bisa ya dan kita mau lihat adalah dia sudah nanti akan ada retest ke support ini. Ya, itu buat konfirmasi teman-teman kalau misalnya mau masuk. Kalau masih belum punya ya maksudnya ya. Jadi kalau kemarin kan ini adalah harga terbaik yaitu pada saat ya teman-teman tahu lah ya. Pada saat di mana pembukaan pasar pertama kali ya di mana dia drop ya dan em, itu adalah harga terbaik lah untuk dilakukan pembelian. Nah, harga selanjutnya untuk melakukan pembelian buat konfirmasi adalah pada saat dia break ini. Kalau ini tidak bisa break, maka akan ada peluang dia retest ya akan ada peluang untuk dia retest ke sini ya ini daerah di mana ini kan pergerakan ini hampir dibilang gap-gap semua kan ya di situ ada gapnya jadi otomatis ini akan jadi area yang mungkin cukup menarik untuk kita tungguin kalau dia setelah kena resisten ini kemudian dia pullback ya resisten kemudian dia pullback ya ini yang mau kita lihat jadi di situ ada beberapa support ya teman-teman bisa EMA 20 di situ EMA 50 juga di daerah situ jadi ini adalah daerah yang bisa kita tungguin, oke? Nah, kalau teman-teman lihat rata-rata pembelian di daerah base ini itu berapa? Kita lihat sebentar ya. Rata-rata pembelian harga ya, harga rata-rata pembelian dari mereka yang kolek dari di daerah base ini adalah sekitar 850. Jadi itu tepatnya kurang lebih ada di sekitar EMA 50 situ tuh. Ya, EMA 50. Jadi ini adalah harga rata-rata di area base ini. Di area base ini ya itu di sekitar 850 ya teman-teman mau tunggu di situ oke ya teman-teman mau tunggu dia mungkin nanti dia mungkin udah di 880 mulai cicil dan lain sebagainya is oke tetapi sebelum teman-teman cicil pegang dulu datanya ya pegang dulu datanya ya ada peluang Q1-nya laporan keuangan Q1 itu kemungkinan akan lebih rendah dibandingkan dengan Q1 tahun sebelumnya. Oke, ini kemungkinan besar akan ada penurunan di situ. Tapi ini pergerakan ini, teman-teman juga bisa lihat ya, pergerakan ini itu juga volumenya minim. Ya, jadi volumenya minim. Jadi kita tidak mendapatkan konfirmasi volume pada rally ini. Masalahnya ya, jadi ada apa ketidakhadiran volume pada rally ini. Jadi otomatis ya, saya akan jauh lebih cenderung lebih baik kita tunggu dia pullback sehingga stop loss kita itu nggak tahu jauh. Ya, stop loss kita berarti daerah sini. Ini sekitar 780-an ya. Jadi kalau sekarang kalau kita teman-teman ambil ya jelas ini udah tahu tinggi, tahu mahal dan nggak ada konfirmasinya. Kalau teman-teman mau cari stop lossnya di bawah sekali. Kenapa kita taruh stop lossnya di sekitar 780? Teman-teman bisa perhatikan strukturnya, market strukturnya. Jadi untuk membatalkan pergerakan ini, ya untuk membatalkan pergerakan ini, maka dia harus break ini. Ya karena di atas itu belum ada low kan. Dia belum mencari low-nya nih masalahnya. Jadi makanya skenario kita adalah dia pullback atau dia break kemudian kita baru beli pada saat pullback-nya. Itu kalau untuk si THPG ya. Ini nanti diupdate juga. Kalau harga CPO-nya bisa naik, kemudian ada berita baik mungkin dari Cina itu mulai mencoba untuk mencari substitusi dari minyak kedelai yang selama ini dia beli dari US, ya itu akan justru akan jadi apa sentimen yang cukup positif untuk CPO kan. Ya kalau CPO naik, ya otomatis harganya akan
akan lebih baik, pendapatannya udah pasti akan lebih baik. Walaupun mungkin TAPG itu TAPG DSNG ya itu mungkin ketolong karena adanya B40 ya B40. Tapi ya kalau harganya terus turun ya apakah pembelian B40 itu akan sesuai dengan harga pasar atau mereka udah punya patokan harga sendiri. Tapi saya pikir ya pasti akan ngikutin harga pasar kan. Nah, kalau dia akan ngikutin harga pasar ya otomatis pendapatan dari TAPG itu udah pasti eh, akan lebih turun dibandingkan dengan periode Q1 di tahun lalu. Ya, jadi kalau dia akan turun ya otomatis market pasti akan menyesuaikan dengan kondisi fundamentalnya. Oke. Jadi ya saran saya adalah kita lihat itu, kemudian kalau memang dia bisa dapat lebih murah, ya kita akan tunggu lebih murah sehingga stop loss kita nggak tahu jauh. Oke, jadi lebih kecil gitu loh. Kalau sekarang stop lossnya, teman masuk sekarang ya stop lossnya jelas udah terlalu jauh. Nah, kenapa kita tunggu break agar kita bisa taruh stop loss di sekitar resisten yang jadi support dari pergerakan kalau dia break. Ya, itu kurang lebih untuk TAPG. Nah, saya masuk ke Big Bang. Big Bang paling saya akan bahas sekitar tiga saja. Ya, ini kalau teman-teman lihat BCA, nah ini BCA. Kalau teman-teman sudah punya barang, kita masih hold ya. Nah, cuman memang ada beberapa jebakan di daerah situ. Salah satunya adalah gap ini. Ya, tapi ini gap untuk daily lah ya. Kalau teman-teman lihat di weekly pasti nggak ada gap kan? Ya, ini gap di daily. Jadi apakah dalam daily-nya, dalam minornya itu ada peluang untuk dia pullback mencari low ya. Tetapi kalau dia sampai tutupin gap, ini harus cuma shadow doang. Kenapa harus shadow doang? Karena teman-teman bisa lihat ya. Ini kalau minornya ya. Ini kan dia naik, turun, naik, tuh ya, terus habis itu naik kan. Ya, jadi ini udah ada strukturnya satu di daerah sini, daerah gap sini. Jadi gap ini kalau mau ditutupin itu harus tutup dengan shadow. Ya, oke. Nah, kemudian teman-teman lihat ya. Dari harga sekarang kalau turun ke bawah itu berapa persen? 9% lebih ya. Nah, untuk penurunan sebanyak ini, maka diperlukan sebuah sentimen yang cukup dahsyat di pasar. Ya, dalam waktu dekat ada nggak sentimen yang mungkin agak-agak mengejutkan gitu ya, sehingga dia bisa turun banyak. Kalau tidak ada, ya berarti ya seenggaknya kita bisa trailing stop aja untuk si eh, BCA. Kalau teman-teman sudah punya. Kalau belum punya, lebih baik saya lebih sarankan adalah teman-teman tunggu dia ada pullback-nya. Ada pullback-nya sehingga kita bisa taruh SL kita, stop loss kita di daerah gap ini nih. Berarti daerah sekitar 7.900-an ya. Ya, tunggu dia pullback. Nah, tapi kalau enggak, berarti kita mungkin akan lihat ini target yang paling dekatnya itu di daerah sekitar 9.200. Ya, kalau dia masih fine-fine aja dalam 1 minggu, 2 minggu ya. Nah, kemudian kita udah bicara juga mengenai seasonality untuk si Big Bang. Ya, seasonality untuk Big Bang. Seasonality-nya itu menunjukkan bahwa Big Bang itu cukup bagus sampai periode Agustus ya Big Bang ya periode sampai Agustus. Tapi mungkin di bulan Mei untuk BBRI dan BBNI ya teman-teman bisa cek lah seasonality-nya. BBNI dan BBRI itu mungkin agak jelek ya tetapi eh, Juni, Juli dan Agustus itu rata-rata cukup bagus untuk Big Bang. Ya ini BBC ini adalah BBRI. Nah, teman-teman kalau lihat BBRI, saya pakai lancat ya. Maka teman-teman akan lihat dia ada di sekitar ini supportnya. Ya, ini daerah supportnya. Jadi kalau teman-teman mungkin nih kalau untuk BBRI ya, kita kita anggap mungkin Mei dia bisa lebih bagus ya. Nah, teman-teman mungkin bisa buy di dekat-dekat 3.600. Tetapi kalau misalnya Mei sesuai dengan seasonality-nya jelek, nah, teman-teman mungkin bisa masuk ke BBRI itu sekitar Mei ya untuk dapetin Juni, Juli, Agustus ya seasonality-nya. Ingat ya, ini seasonality. Jadi ini adalah peluang atau probabilita di mana Big Bang itu bagus ya antara BBRI, BBNI maupun BBCA. Ya, rata-ratanya kalau seasonality menunjukkan bahwa ada peluang dia bagus gitu ya. Oke. Nah, ini BBRI mungkin ya teman-teman kalau misalnya buy dekat-dekat 3.600.
Oke. Ya, stop lossnya tetap, tetap harus perhatikan ya. Ini kalau stop loss paling dekat itu ada di 3.400-an. Ini ya, kalau teman-teman kalau investing, teman-teman jelas cicil. Ya, jadi nggak usah pusingin soal seasonality dan lain sebagainya. Ada dana yang masuk, ya sisihkan cicil. Karena kalau investing kan teman-teman lihat long term, bukan lihat short term, ya. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat short term, ya kita lihat technical. Tapi kalau teman-teman lihat long term, tetap cicil. Ya, jadi nggak usah pusingin soal em, nanti dia seasonality-nya begini dan lain sebagainya itu nggak usah dipusingin karena teman-teman investing teman-teman lihat long term ya bukan di short term seperti sekarang ya jadi nggak perlu pusingin yang penting lu dollar cost averaging aja ada dana lebih ada dana bebas lu cicil lu beli ya lu beli aja terus karena kan memang kita lihatnya adalah long term. Oke, ya. Nah, sekarang kita lihat BBNI. Sama ya, BBCA juga sama ya. Kalau teman-teman investing, beli aja. Semakin dia turun, semakin teman-teman buy. Ya, berarti teman-teman bisa punya kesempatan untuk buy lebih banyak lagi sehingga ya harga average-nya akan jauh lebih bagus. Oke, nah sekarang kita lihat untuk BBNI. Nah, kalau BBNI ini yang saya mau lihat ya. Kita mau lihat itu adalah konfirmasi di mana ini kelar. Sebentar. Oke, saya gedein, tebelin biar teman-teman bisa lihat ya. Kita mau konfirmasinya adalah ini spring ya, sama seperti kalau kita konfirmasi si Indi ya, Indi kita mau konfirmasi dia spring atau tidak. Nah, kalau dia spring, maka dia naik naik kembali ke dalam base itu dengan cepat kan. Ini kan udah balik lagi nih. Kemudian habis itu dia sudah pullback. Nah, pullback ini adalah LPS kan. Ya, last point of support ya. Nah, yang kita mau lihat itu adalah next-nya adalah dia bisa break ini. Jadi ini adalah LPS-nya. Wis udah, jadi ini low, berarti dia naik ya, ini berarti ini high. Nah, ini moga-moga ini adalah lower low. Nah, bagaimana kita bisa konfirmasi ini lower low? Yaitu pada saat high ini di break. High ini di break ya. Kalau dia udah break high-nya, nah maka ini adalah lower low ya. Lower low valid ya sehingga nanti berarti dia akan turun, jangan sampai ngebreak ini. Maka kalau dia nggak ngebreak ini ya maka ini akan jadi low-nya pergerakannya tetap akan valid ya. Next habis itu tinggal dia break ini, break high-nya lagi ya berarti ini adalah lower low yang baru. Ya kalau teman-teman mau ikutin higher low, sorry. Thank you, Pak. Ya, ya, itu higher low, oke? Oke, nah, jadi kalau teman-teman mau ikutin dengan trailing stop dengan market structure, ya itu. Berarti kalau dia udah confirm higher low, nah higher low sebelumnya akan menjadi trailing stop teman-teman. Kalau dia udah confirm lagi higher low, maka ini akan jadi trailing stop teman-teman. Tinggal ikutin aja terus ke atas gitu. Oke, ini untuk BBNI. Jadi apakah kita udah bisa masuk? Ini sebenarnya saya cuma tinggal menunggu konfirmasi LPS. Karena kalau teman-teman lihat Spring kelihatannya udah cukup konfirmasi ya. Apalagi kalau misalnya ini udah terus naik dan dia ngebreak ini. Nah, kalau dia ngebreak ini, ya ngebreak high ini, higher low kan udah terkonfirmasi nih. Berarti ini udah Spring. Nah, kita tinggal lihat ini LPS. Cari LPS selanjutnya. Ini LPS misalnya ya. LPS kalau dia break ini berarti ini LPS ya nah, akhirnya dia break sideways ini ya dia break base ini begitu dia break kita pengennya apa dia pengennya adalah dia bisa ngebase sebentar kemudian habis itu lanjut ya ada base berarti ada daerah SOS-nya ya base itu memberikan kepada kita sebuah ini ya sebuah tahanan di mana mungkin dia akan melakukan reakumulasi sedikit di daerah situ kemudian habis itu naik gitu. Ini yang kita lihat dari BBNI. Jadi ini BBNI juga saya kemarin udah share di IG juga ya. Pada saat kumdet ya pada saat kumdet itu ini kan turun kan BBNI kan turun ya biasalah kumdet udah pasti turun kan. Cuman kita nggak tahu dia bisa turun berapa jauh kan. Karena itulah makanya saya masih beli di daerah-daerah sekitar ini. Ya, ini BBNI saya masih minus minus
4% lebih lah. Ya, 4% lebih. Karena kita nggak tahu kan dia bisa turun sampai kemana. Oke, ya. Nah, ini udah tinggal konfirmasi dia break ini. Ya, ini konfirmasi break ini. Kalau teman-teman udah punya, teman-teman bisa hold. Ya, kalau misalnya belum punya, ini sebenarnya udah daerah-daerah yang ya teman-teman bisa lakukan cicilan. Tapi ya nggak usah gede-gede. Kenapa? Karena ini kita belum konfirmasi. Kalau teman-teman buy di sini, buy daerah sini, maka stop loss teman-teman pasti di sini. Ya, SL-nya masih di situ. Jadi artinya ya udah lebih lebih inilah ya, resikonya udah pasti jauh lebih kecil. Otomatis targetnya teman-teman ya tinggal lihat. Ya, target saya itu yang pertama adalah dia mesti break ini dulu. Udah gitu aja. Ya, dia break, oh berarti konfirmasi ini adalah higher low. Gitu kan? Ya, nanti dia akan ada eh, swing low lagi. Untuk cari apa? Cari higher low yang lebih tinggi. Jadi untuk mengkonfirmasi bahwa ini minornya sudah uptrend. Ya, minornya sudah uptrend. Begitu minornya sudah uptrend udah enak tuh. Ya artinya ya eh, apa di bagian fase D-nya kita itu kan udah ini ya udah konfirmasi kan. Nah, tinggal kita mau lihat dia SOS apa enggak. Kalau dia SOS enak kan. Gitu ya. Jadi ya tinggal konfirmasi demi konfirmasi aja kita ikutin. Ya ini untuk Big Bang ya. Udah ADMR sama ada apa ya? Bentar, ADMR. ADMR apa ya? Aluminium ya? Saya lupa-lupa ingat. Kalau nggak salah dia bauksit sama aluminium ya, ADMR ya. Nih, ya. Nah, untuk yang apa yang pertambangan ya, pertambangan semuanya, teman-teman lihat ya, sentimen paling positif sekarang adalah perubahan royalti. Ya, perubahan royalti termasuk Indi. Kemarin tuh Indi kenapa saya post? Kita lihat Indi sebentar ya. Ya, ini ya, India kemarin kenapa saya post ya pada saat dia masih di bawah sini? Karena ada perubahan pada royalti ini jelas akan menguntungkan si Indi, Indi em, anak perusahaannya si Indi apalagi ya berarti ADMR kan ya? Bukan itu Adaro ya. Indi, Bumi ya. Pokoknya itu ada beberapa perusahaan yang akan cukup diuntungkan oleh em, apa perubahan royalti tersebut ya. Ada juga yang dirugikan ya, tapi yang kita lihat tuh adalah itu. Nah, faktor kenapa dia bisa arah kemarin ya kita mungkin akan mengaitkan dengan sentimen paling dekat itu di situ ya. Oke, nah ADMR saya rasa sih pasti akan ada pengaruh-pengaruh dikitnya ke daerah situ ya. Nah, teman-teman lihat ya, Indi kalau nggak salah Bumi. Kita lihat ya, Bumi begitu juga nggak? Oh, Bumi nggak ya, cuma dia jalannya pelan-pelan ya. Tapi Indi ini tuh naiknya lumayan. Kemudian habis itu kalau saya tidak salah lagi, dia ada membentuk sebuah perusahaan namanya Indis atau Adis ya. Ya, teman-teman cek ya, Indis atau Adis ya. Nah, itu juga adalah anak perusahaan India yang bergerak di bidang ekspedisi ya. Ya, ya teman-teman cek deh. Teman-teman cek. Ini kita udah sempat bahas mengenai Indi itu di Kopdar ya. Ya, Kopdar ya ada beberapa anak-anak perusahaan juga sedang kita pantau apakah itu sudah memberikan kontribusi kepada induknya atau belum. Ya, ini yang ya teman-teman nanti tinggal update aja. Tapi yang paling dekat itu adalah sentimen mengenai eh, apa perubahan royalti ya, perubahan royalti. Nah, ini apa yang kita lakukan? Kalau teman-teman lihat ya, ini saya gedein lagi. Ya, ini kan di base ya. Ini kalau India. Ya, ini di daerah base kan? Ya, daerah base. Nah, kemudian habis itu dia sempat drop ke bawah. Ya, kita cuma mau konfirmasi ini spring apa enggak kan? Nah, ini udah memberikan konfirmasi. Next apa? Kita tunggu LPS. Yang kita harapkan adalah dia base kan? Ternyata ini mungkin akan ada penurunan. Oh, indis ya. Thank you, Pak. Ya, ini akan ada penurunan, jadi akan ada pullback, akan ada retest. Jadi ya udah tinggal teman-teman tinggal kita tungguin di mana hair low-nya. Ya bisa nggak dia turun terus sampai ke bawah? Ya bisa aja. Berarti apa yang teman-teman lakukan ya aktifin aja. Teman-teman mau em, trailing stop pakai apa? Biasanya yang kita lakukan kan ini ya yang tegak lurus begini kan bisa jadi kita pakai EMA 10 kan. Kalau teman-teman memang mau ambil short termnya doang EMA 10 teman-teman aktifin. Tapi kalau misalnya teman-teman mau lihat
setupnya, kita kan berarti kan akan tunggu LPS. Jadi high, kemudian LPS, kemudian naik, kemudian naik, 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 naik lagi gitu ya. Oke, jadi ini yang indie itu yang kita tunggu adalah LPS-nya. Jadi kita ini dia mencari high low-nya. Ya, low-nya dulu dapat, habis itu ya pasti akan ada pergerakan. Jadi kita cuma menunggu konfirmasi minor uptrend pada indie. Ya kalau teman-teman udah punya ya tinggal kita nunggu konfirmasi minor uptrend pada indie aja udah. Ya, bagaimana konfirmasinya ya sama kayak tadi apa kita bahas apa ya BBCA ya, ya atau BBNI ya. Jadi tunggu low-nya di mana, dia break high-nya, berarti ini adalah high low kan, high low tercipta kan. Kemudian habis itu kita tunggu di high low lagi, break high, maka ini jadi high low ya dan seterusnya terus naik. Jadi minor uptrend-nya itu akan terbentuk di dalam base ini, ya dalam base ini. Ya, teman-teman akan lihat ada minor uptrend di situ. Ya, artinya ya kita udah on the track. Kalau dia udah on the track ya, oh, teman-teman udah ikutin aja. Ya, nah sekarang ADMR. Kita balik lagi ke ADMR. Nah, ADMR ya paling ya kita pakai price action aja ya. Karena kalau teman-teman menggunakan setup kita, ini mungkin masih belum belum jelas belum masuk ke setup ya. Paling ini baru kita tahu ini adalah selling climax. Ini adalah klimaksnya. Saya turunin ya. Buang aja lah ini. Ini adalah klimaksnya. Tahu dari mana kita klimaks? Ya, teman-teman bisa lihat volumenya. Ini adalah klimaksnya. Nah, tinggal kita lihat nih. Ini kan adalah PS-nya ya. Ini PS-nya, ini PS kan. Nah, dia mau apa ngebase daerah mana? Ya, ini kan EMA 200 nih. Ya, siapa tahu dia naik dulu sampai ke sana, kemudian habis itu mungkin akan ada pullback atau base. Kita mau lihat base-nya. Ya, kita mau lihat base-nya itu ada di daerah mana. Nah, dia base dulu di situ. Ya, kalau enggak ya teman-teman pakai price actions. Ya, kalau price action mengatakan bahwa ini adalah daerah di mana supply demand terjadi. Ya, di situ ada supply dan demand-nya. Ini ada daerah supply ini turun ya karena memang hari itu eh, semua saham jelek ya. Turun dengan apa semua dengan fear, kemudian habis itu dia naik kembali. Oke, dia naik kembali. Sebentar, saya geser dulu buat IG. Nah, dia naik kembali. Nah, artinya apa? Ini ada SND area kan, ya supply dan demand areanya itu ada di dalam situ. Yang kita bisa kita lihat adalah setelah ini dia naik, ya kita tinggal nunggu nanti pada saat dia turun mendekati ini akan ada keluar volume nggak? Ya kalau dia keluar volume, ini sebenarnya udah teman-teman udah bisa buy di sini, ya. Ya sementara kita berhadapan dengan resisten ini dulu deh. Resisten itu break, ya mungkin masih ada harapan untuk lanjut lagi untuk si ADMR. Ya, teman-teman boleh ambil dari sini. Ya, berarti SL-nya dari sini. Ya, cek aja eh, apa katalisnya, em, apa sentimennya untuk price ini untuk apa. Nah, kalau teman-teman yakin dengan katalis itu yang teman-teman research, teman-teman bisa taruh SL di daerah bawah sini. Ya, di daerah di mana selling climax itu terjadi. Tapi kalau tidak, ya saran saya kalau misalnya lihat setupnya kita di Wyckoff, kita mungkin nanti masih akan ada secondary test ya, masih akan ada tes sekali lagi. Kalau enggak, dia akan nge-base di atas minimal. Ya, berarti kan kita lebih baik jauh lebih aman adalah tunggu dia base. Ya, tunggu dia sideways gitu ya. Baru kita bisa lihat. Oke, kalau enggak ya tadi ya kita gunakan price actions, kita udah tahu bahwa dia ini adalah ini low, ini high, kemudian ini high low. Kenapa high low? Karena high ini sudah di break kan. Ya, nah ini nanti kita lihat dia mau em, cari low lagi nggak. Kalau tidak turun sampai di bawah sini, ya berarti udah confirm dia ada posisi minor uptrend di daerah situ. Jadi kalau dia udah minor uptrend, ya teman-teman bisa buy di break higher high ini. Ya, begitu dia break higher high, ya berarti kan ada kelanjutan nih. Tinggal ikutin lagi nih ke atas terus. Gitu ya, itu untuk ADMR. Harum itu juga kayaknya sama ya. Nah, ini harum ya. Ini kan baru trennya turun ya. Trennya turun kemudian habis itu baru balik.
Nah, kalau dia baru balik begini, kita nggak belum bisa ngomong apa-apa di Harum. Ya, kenapa? Teman-teman lihat ya. Ini kalau saya cari strukturnya, ini kan baru low nih. Ya, ini baru low. Kemudian habis itu dia naik. Udah ada high belum? Belum. Ya, ini berarti masih periode di mana downtrend itu terjadi. Ya, downtrend terjadi. Kalau teman-teman mau, oh ini kan udah namanya change of character. Ya, minornya iya, change of character. Tapi kalau teman-teman lihat dari middle-nya, tidak ada change of character di situ kan. Benar nggak? Ya, artinya ini masih downtrend kalau untuk Harum. Kalau dia masih downtrend, ya kita nggak ngapa-ngapain. Karena downtrend. Ya, kita jelas nggak mungkin beli downtrend kan. Kecuali ada konfirmasi lah sedikit. Kayak misalnya tadi IDMR. Ada sedikit konfirmasi dari situ kan. Kita bisa ambil. Tapi kalau Harum, nggak usah deh. Ya, nah, belum lagi kalau teman-teman lihat indikator ya. Ya, indikator moving average-nya, itu semuanya masih menukik ke bawah. Ini kita ngambil yang weekly ya. Nah, coba kita lihat daily deh. Ya, nah daily itu baru break 20 dan 50. Sedangkan 200-nya masih di atas. Ya, kalau kita mau lihat trend lebih gampangnya, kalau dia masih di bawah 200, ini masih downtrend kan? Ya kan? Masih downtrend kan? Nah, sedangkan di minornya, kita belum melihat ada struktur yang terbentuk yang bisa kita katakan bahwa oh, di minornya itu sudah uptrend. Ini kan belum. Ya, baru ada low. High-nya itu kita masih belum tahu. Apakah ini high? Ya, jelas belum lah. Ini baru turun satu candle, kita nggak bisa bilang ini adalah high. Ya, berapa candle yang kita butuhkan? Kita punya metode yang 3 candle dan 5 candle. Ya kan? Jadi kalau dia baru satu candle ya belum bisa kita bilang apa-apa gitu bahwa ini adalah high. Kalau teman-teman lihat struktur, maka dia butuh low kemudian break. Nah, dia break baru bisa konfirmasi ini low. Gitu ya. Teman-teman bisa bayangkan ya, ini adalah yang konservatif. Kita baru bisa menentukan sebuah trend itu kalau sudah membentuk seperti itu. Jadi artinya dia butuh banyak sekali candle untuk membentuk itu. Gitu. Jadi nggak bisa bilang oh satu candle itu baru pasti uptrend. Jadi jangan kayak retail-retail pada umumnya lah ya. Satu candle gede, oh dia bagus gitu. No, ya satu candle itu tidak berarti apapun. Kecuali ya lu lihat satu candle itu di time frame yang lebih kecil ya. Itu mungkin beda. Ya tapi kalau lu pakai daily, kemudian dia satu candle gede begitu, ini naik berapa banyak? 19,5% ya. Makanya lu katakan ini dia udah uptrend. Enggak, ini masih dalam periode downtrend. Ya jadi jangan terjebak di situ. Jadi kita lebih baik bersikap konservatif daripada akhirnya kehilangan uang gitu. Ya, makanya kalau teman-teman lihat Wyckoff-nya, Wyckoff Recycle, itu kan susah ya. Maksudnya eh, namanya akumulasi itu kan tidak semudah yang dibayangkan di kepalanya retail. Oh, karena dia punya uang, maka dia masuk langsung jebret gitu kan. Jadi kalau ada candle gede berarti ada gajah yang masuk. No. Betul ada gajah yang masuk, tetapi mungkin dia baru masuk sebagian dari situ. Ya, untuk ngapain ya? Ya pasti ada sebuah sebab kan. Selalu apa kalau teman-teman mungkin sering bilang itu si gajah mempermainkan retail. Enggak. Yang dia dia lakukan adalah mencoba untuk mengumpulkan barang sebanyak mungkin dengan memainkan psikologinya kita sebagai retail. Ya, psikologi. Kalau lu akhirnya termakan oleh permainannya, ya salah lu, ya. Gitu ya. Ya kenapa ya? Karena makanya kan kenapa ada satu quote dari Warren Buffett bilang kan, kalau orang lagi fear, justru itu yang harus kita ambil karena memang memang psikologi market itu begitu. Ya kalau lu lihat dari sisi smart money, dia nggak mungkin berlaku seperti kita. Lagi bagus nih, naik nih. Oh, maka ini adalah uptrend. Nah, saat itu lu baru nongol. Ya, saat itu lu baru FOMO. Ah, itu udah telat. Ya udah urusan-urusan telat ya. Itu yang sering terjadi sama kita kan. Makanya kalau lu punya jurnal lu coba lihat deh. Ya kalimat-kalimat ini pasti menjadi sebuah kalimat yang cukup penting buat lu. Saat orang fear, saat orang fear, lu ikutan fear. Kenapa? Karena lu lebih senang bergabung pada lebih lebih senang ngomongnya apa ya? Kalau semua orang setuju dengan pendapat lu, maka ini benar.
Gitu ya. Sedangkan kalau misalnya ada yang berbeda pendapat sama lu, ini salah. Ya belum tentu loh. Karena smart money itu nggak mungkin sependapat dengan retail. Kalau dia sependapat dengan retail, maka dia nggak pernah dapat uang. Paham nggak? Ya. Kalau dia sependapat dengan retail, dia nggak akan dapat barang. Karena dia ikutan fear. Dia ikutan buang barang. Ya. Pada saat retail sedang FOMO, dia ikutan FOMO. Itu nggak mungkin. Dia nggak akan bisa jualan barangnya. Maka yang dia harus lakukan adalah dia berbeda. Ya, yang dia lakukan adalah dia mencoba untuk memainkan psikologinya kita. Kalau lu terjebak dalam permainannya dia, ya makanya dibilang salahnya lu. Ya kan klik buy dan klik sell itu lu kan. Ya pada saat euforia, si smart money itu jualan. Kenapa? Karena itu kesempatan dia memanfaatkan peluang di mana buyer itu banyak banget di pasar. Ya, itu kesempatan dia melakukan penjualan. Kapan dia mau dapetin barang? Ya pada saat lu orang lagi fear, pada saat lu orang lagi buang barang. Di situ dia tampung. Jangan lupa ya, saham itu adalah zero sum game. Apa yang lu buang pasti harus ada pihak yang menampungnya. Jadi pada saat lu fear, kira-kira lu buang barang kok langsung bisa dapat pembeli. Kenapa? Karena ada yang nampung kan. Ya kan? Pada saat lu lagi FOMO nyari barang itu kayaknya kok gampang banget ya dapat barang ya. Kenapa? Karena ada yang buang barang. Prinsipnya kan cuma begitu doang. Ya, nah tinggal lu yang lu sadari yang mana nih? Kalau lu terjebak dalam permainan smart money, kemudian habis itu lu nyangkut belinya memang di daerah-daerah pucuk, ya salah siapa? Masa iya salah market, salah smart money? Kan dia tidak mempermainkan lu. Lu hanya ikut kelompok yang besar. Makanya yang saya bilang kan retail itu kuntul kan. Kuntul itu adalah kayak burung-burung mangau gitu loh. Ya, mereka senang berkelompok banyak sekali. Ya, tapi begitu lu deketin, takutin, kabur semua. Coba lu takutin yang gajah. Ya, gajah lu coba takutin. Ya, itu dia ya lu habis gitu kan. Pasti diserang sama dia. Gitu kan? Ya sekarang ya tinggal teman-teman ikut yang mana. Ya makanya kan kenapa kita sering berbicara tentang psikologi dibandingkan teknikal. Kalau lu tahu psikologinya, teknikal gampang untuk dilihat gitu. Ya, DKFT ada kemungkinan bagi dividen nggak? Ya nggak tahu. Itu harus dilihat dari LUPS-nya ya. Memang dia udah mulai untung. Nah kemudian lihat historinya. Histori DKFT itu bagi dividen itu berapa kali? Ya kalau dia royal memang dulu pada saat dia untung dia bagi dividen. Nah, sekarang dia untung dia pasti akan bagi dividen. Karena memang karakter dari sahamnya itu memang mereka karakter ya manajemennya itu memang mereka membagi dividen kan. Jadi untuk tahu itu lihat historinya. Kalau historinya memang dia sering bagi dividen pasti bagi. Ya akan jadi kejutan. Misalnya contoh LPPF tuh ya. Dia bagi dividen. Nah itu jadi kejutan di market gitu. Oh kok dia bagi dividen ya? Gitu. Ya, oke. Oke. Apa ini? BBKP. Nggak tahu nih. Ya, kalau katalis sih mungkin kita nggak tahu ya. Oh ya hari ini ya. Oh, tapi naiknya cuma 4% ya, Pak. Tuh, ya. Naiknya cuma 4% sih. Nggak gede sih. Cuman ya memang volumenya agak besar ya. Cuman ya ini kalau kalau lihat begini sih, di mana ya? Orang mungkin masih akan cenderung beli Big Bang ya dibandingkan dengan yang small small bank ini sebenarnya kalau dibilang small bank juga enggak ya. Ya, tapi ini volumenya juga memang gede. Kita bisa nggak bisa lihat itu ya angka volumenya. Ya. Oh di sini nggak ada angka volumenya. Harus lihat di Stockbit. Ya kalau kita lihat ya, ini baru baru permulaan sih sama aja sih. Kalau katalis harusnya sih dalam waktu dekat kayak hampir boleh bang tidak ada katalis apapun yang berkaitan dengan bank ya. Iya, tidak ada ya. BPKP juga tidak ada. Ini terakhir adalah untuk cetak laba. Tapi belum sih ya ini ya. Labanya juga kayaknya belum kelihatan ya. Q1-nya udah keluar belum? Kakak BBKP? Kayaknya belum ya.
Ya, ada peluang untuk laba nggak? Kalau mungkin ada peluang untuk laba, mungkin mereka bisa pricing untuk itu. Tapi kalau misalnya lihat dari dalam waktu dekat katalis untuk perbankan hampir boleh bilang tidak ada. Ya, oke? Oke, teman-teman, saya pikir untuk hari ini kita cukupkan ya Q&A kita sampai di sini ya. Karena memang belum belum terlalu banyak juga yang bisa kita apa-apakan ya di di pasar ya. Ini malah yang mungkin yang bisa kita update itu adalah ya katalis-katalis yang berhubungan dengan perang tarif ya. Karena ini benar-benar penuh dengan ketidakpastian. Ya, kenapa tidak pasti ya? Karena karakter dari si presiden itu gitu ya, yang kita nggak bisa nebak gitu. Bahkan ya pasar nggak bisa itu. Ada kalau misalnya teman-teman mungkin yang short term trading seneng karena ketidakpastian ini, karena ada likuiditas yang terus keluar masuk keluar masuk keluar masuk terus gitu kan. Tetapi kalau kita yang investor yang bermain long term, kemudian bermain di position ya, ketidakpastian ini agak ini ya, agak membuat kita galau ya. Lu mau masuk ya, apakah ini udah bottom apa belum kan? Selalu akan bertanya seperti itu kan. Yang kita bisa lakukan ya mau nggak mau ya akhirnya cuma ikutin technical. Termasuk ya untuk yang position seperti ini ya. Ya kita cuma bisa menunggu sentimen-sentimen, katalis-katalis positif dalam negeri. Ya dalam negeri. Hampir boleh bang cukup minim lah ya. Cukup minim. Karena itulah makanya tidak terlalu banyak yang bisa 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 kita kita lihat saham-saham di dalamnya. Ya paling aman itu ya kita mengambil Big Bang ya. Big Bang ya Big Bang memang masih dalam keadaan di daerah bawah. Cuman Big Bang pun kita ambil ya pasti teman-teman ada perasaan was-was ya apakah ini bisa ya sampai ke atas ya. Nah, jadi karena itulah makanya kita lihat beberapa referensi termasuk seasonality-nya apakah kita bisa megang, bisa hold ya, kemudian habis itu sampai kita lihat ke struktur ya. Yang paling enak itu yang paling konservatif mungkin teman-teman perlu menggunakan struktur untuk minimal trailing stop lah ya. Minimal trailing stop kayak misalnya kalau teman-teman ngambil BBCA ya, BBCA itu harusnya teman-teman udah nggak perlu stop loss. Maksudnya udah tinggal setting ke BEP aja udah gitu ya. Jadi habis itu udah let the profit run aja, run sampai kemana? Ya run sampai ke ada katalis yang memang tidak enak. Ya ada katalis yang tidak enak. Contoh misalnya akhirnya Trump ini kan sekarang dia klarifikasi tidak jadi memecat Powell kan. Nah kalau sampai benar Powell dipecat, nah itu pasti akan jadi katalis yang cukup tidak bagus untuk pasar. Karena pasar lebih baik udah keluar dulu. Karena nextnya itu ya gubernur yang akan datang udah pasti akan lebih ini kan, lebih mengikuti kemauan si Trump kan. Begitu dia udah ngikutin kemauannya si Trump, ya lu tau lah Trumpnya bagaimana ya. Ya, jadi pasar akan lebih tidak pasti lagi. Trump bilang turunin suku bunga, dia turunin kan. Jadi udah nggak bukan based on data-data ekonomi lagi. Sedangkan si Powell sekarang kan dia bertahan karena data-data ekonomi tidak menunjukkan peluang untuk penurunan suku bunga. Ya, jadi ya pasar masih lebih seneng dengan Powell dibandingkan kalau sampai ada mungkin ya kita bilang ya gubernur The Fed bonekanya si Trump masuk ke dalam situ. Ya, oke. Jadi tinggal update aja ya, stay update. Oh ya, jangan lupa ya ini besok adalah hari terakhir untuk teman-teman daftar untuk Kopdar ya. Kopdar kan hari Sabtu ini. Ya, jadi ini nggak bisa mendadak punya Kopdar ya, karena kita ada konsumsi, otomatis konsumsinya perlu disiapin sebelumnya. Jadi besok adalah hari terakhir untuk teman-teman daftar buat Kopdar. Ya, oke? Oke teman-teman, sampai ketemu lagi ya. Semoga bermanfaat. Eh, Oke, saya izin pamit. God bless.